Mari kita sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami bertemu kembali Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan kami bertemu Tuhan dalam Zoom. Namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas. Bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami saat hari ini, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong, memegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Teman-teman, sekali lagi boleh angkat tangannya, tepuk tangan buat Tuhan yuk. Dimanapun kita berada, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Saya tahu bahwa hari ini teman-teman di rumah mungkin ada yang lagi sakit, ataupun lagi susah, ataupun lagi dalam kondisi apapun. Tapi yang pasti dalam keadaan apapun kita saat ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari sama-sama memuji Tuhan. 1, 2, 3, go. Ya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita nyanyikan bersama pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ya, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Ayah berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Nyanyikan bersama sekali lagi teman-teman semua. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Saudara nyanyikan dengan iman sekali lagi ya. 1, 2, 1, 2, 3, say. Ajaib. Ajaib kau Tuhan. Yes. Woo. Kau sumber. Apa saudara? Haleluya. Layak berkuasa. Memerintah samanya. Yesus kaulah Raja. Ajaib kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah samanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan teman-teman semua. Dalam keadaan apapun kita saat ini, Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita Allah yang luar biasa. Kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang akan selalu menolong kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan pada malam hari ini. Dan pastikan hari ini engkau adalah tanah yang subur yang akan berbuah berkali-kali lipat. Haleluya. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwa kami tidak pernah ragu berjalan bersama dengan Engkau. Kami yakin Tuhan, Kau memegang tangan kami, tak pernah meninggalkan kami. Dalam apapun kondisi kami, Kau Allah yang ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari puji, mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi Engkau. Kami naikkan penyembahan kami bagi Engkau. Sebab Engkau Allah yang hebat. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Kau izinkan dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya
rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami percaya Kau Allah yang selalu ada bersama kami. Tak sekalipun Kau lepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena kami sungguh berharga di mata-Mu. Kami berharga bagi-Mu Tuhan. Oh. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita mau nyatakan bersama. Oh, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan mendapatkan yang terbaik, bagian yang terbaik daripada Tuhan akan mencari bagian kami. Kami akan terima firman Tuhan, Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sesuatu pada hari ini, urapi lidah bibirnya, sehingga hari ini Tuhan kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Nah teman-teman semua, hari ini ibadah kita spesial. Hari ini ibadah kita spesial karena bukan cuma ibadah biasa, tapi hari ini kita ada talk show ya. Nah hari ini kita punya tema rada unik nih ya, tentang kesehatan mental. Oke, saya akan bacakan sedikit profil daripada pembicara kita hari ini ya, sebelum saya serahkan. Oke, teman-teman semua, hari ini karena tema kita tentang kesehatan mental, kita akan dilayani oleh, saya panggilnya apa ya? Kak, Ibu, Bapak, apa sayang? Salah. Saya panggilnya kakak aja ya. Kakak Tirsa Anastasia Maleholo
AMFT ya. Beliau ini live langsung dari US katanya ya. Benar apa enggak sih? Kakaknya ada apa enggak sih di mana ya? Iya, benar. Betul ya. Oke, beliau adalah saya bacakan sedikit profilnya ya. Beliau adalah ketua dan guru sekolah minggu dari Rock Church Rangko, susah bacanya nih ya. Rangko California. Kukamonga ya, CA United States. Kemudian pembicara pelatihan konseling tentang keterampilan konseling di My Family Counseling and Community Center ya, di MFC 3. Kemudian pembicara seminar kesadaran kesehatan mental dan integrasinya dengan kekristenan. Begitu juga asosiasi terapis pernikahan dan keluarga. Nah, ini pas banget. Jadi mencakup semua dari jemaat BIC. Mungkin banyak dari kita yang nggak sadar, bahkan nggak tahu kali ya, apa itu sebenarnya mengenai kesehatan mental. Bahkan jangan-jangan saat ini kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, kok ketawa? Ya, tapi yang pasti hari ini kita akan tahu lebih banyak dan nanti kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, boleh nggak yang di rumah tepuk tangan walaupun tepuk tangannya nggak kedengeran? Please welcome Kakak Tirsa Anastasia Maleholo. Silakan Kak. Halo, shalom semuanya. Thank you buat Kak Mario ya, mungkin aku panggilnya. Thank you buat kesempatannya aku boleh sharing di sini. Sekali lagi nama saya Tirsa Anastasia Maleholo. Saya di sini bekerja sebagai counselor seperti terapis atau psikolog di bidang keluarga, pernikahan, anak, individu. Ya, seperti itu. Dan saya waktu itu pindah ke Amerika sekitar 5 tahun yang lalu untuk ambil S2 dan sekarang belum pulang ke Indonesia karena jadinya menikah dengan orang Indonesia juga, tapi lahir dan besar di sini. Nah, sekarang saya sudah bekerja praktek selama sekitar 3,5 tahunan di Amerika sebagai counselor di salah satu counseling center yang ada di Amerika di bagian California, di gereja namanya The Grove Counseling Center, gereja Amerika di sini. Oke, nah tanpa tunggu lama lagi, seperti yang disampaikan, kita hari ini mau bahas tentang judulnya kesehatan mental atau jiwa dalam menghadapi pandemi. Dan saya akan share screen presentasinya. Oke, jadi kita sama-sama belajar sebentar, tapi juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi semoga semuanya tetap semangat, on, ya walaupun di sana masih malam, tapi semoga bisa memberkati dan bermanfaat. Oke, nah yang pertama kita kan judulnya adalah mental health ya, kesehatan mental. Tapi apa sih kira-kira definisinya kesehatan mental gitu? Apakah kita semua sudah paham atau belum? Nah, di sini akan saya jelaskan secara singkat supaya kita semua sama-sama on the same page. Nah, menurut WHO, kesehatan jiwa itu didefinisikan sebagai keadaan di mana kita sebagai manusia merasa sejahtera gitu ya. Dan cara ngelihatnya gimana sih kalau kita sejahtera atau tidak gitu. Tentunya pasti adanya Kristus dalam hidup kita membuat kita sejahtera. Tapi kalau dilihat dari ciri-cirinya lagi, orang itu mengetahui potensi dan bisa memaksimalkan potensinya gitu ya. Jadi potensinya misalnya berbisnis, mengajar, atau sebagai ibu lah, sebagai suami, apapun itu fungsinya, role-nya, dia bisa tahu potensinya dan bisa memaksimalkan potensi tersebut. Kemudian bisa menghadapi situasi yang menekan gitu ya. Jadi kalau ada stres sehari-hari itu wajar, tapi orang tersebut tahu caranya mengatasi stres. Misalnya dengan sharing, dengan olahraga, tidur yang cukup, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bekerja secara produktif dan bermanfaat di tempat kerja, keluarga, komunitas, teman-teman. Jadi hubungan relasinya dengan orang-orang di sekitar juga sehat gitu ya. Bekerja juga bisa produktif, seperti itu. Jadi itu keadaan kita saat kita merasa sejahtera. Berbeda kalau kita misalnya lagi depresi atau benar-benar cemas gitu ya. Itu kan bisa mengganggu, menghambat fungsi kita dalam bekerja, fokus kita misalnya atau relasi kita.
Oke, selanjutnya, jadi paham ya Bapak Ibu, teman-teman semua tentang pengertian mental health. Nah, kalau kita orang kan biasanya mikir, oh kalau misalnya kita punya gangguan jiwa pasti ada sesuatu yang salah nih di kita gitu ya. Atau oh pasti orang itu kalau ketemu psikolog biasanya eh, apa ya, stigmanya masih negatif gitu atau oh pasti dia gila atau ada sesuatu yang salah gitu. Tapi ternyata kesehatan mental itu ada dalam diri kita semua dan yang itu perlu kita perhatikan gitu ya. Nggak harus jadi gila dulu, nggak harus jadi depresi dulu gitu. Bahkan kita dengan merasa stres, cemas sedikit aja itu bisa sudah mengganggu kesehatan jiwa kita gitu. Nah, jadi kalau kita mau lihat ilustrasinya untuk membuat kita lebih mengerti, itu seperti kita lagi ada di tangga ya, tangganya yang berkelanjutan gitu. Jadi mental health itu kalau kita lagi dalam posisi di atas, misalnya di bagian atas dari tangga tersebut, kita tuh mungkin merasa kesehatan jiwa kita positif, merasa puas, terpenuhi, merasa oh pekerjaan berjalan dengan lancar, hubungan dengan suami istri lagi rukun, baik, anak-anak nurut gitu ya. Kita juga bisa bekerja dengan maksimal, itu mungkin lagi dalam posisi di atas. Nah, tapi ada kalanya, karena tekanan ini, karena 3 faktor ini ya, misalnya bawaan genetik atau turunan, ada orang yang cenderung memang, secara bawaan mudah depresi, mudah cemas, gitu, secara temperamen. Ada juga keadaan hidup, misalnya pernah dilecehkan, mengalami trauma, misalnya secara seksual, fisik, verbal, diabaikan waktu kecil, tidak pernah dipuji, kemiskinan, kehilangan pekerjaan, itu keadaan hidup yang menekan misalnya, atau stres misalnya. Apalagi hari-hari ini dengan adanya Covid ya, ada varian-varian yang baru seperti itu. Itu buat kita semua stres, ada orang yang meninggal yang kita cintai. Nah, kalau dengan ada faktor-faktor ini yang mungkin di luar dari kendali kita, kadang kita bisa dalam posisi di tangga yang di bawah gitu, di mana kita bisa merasa stres, cemas, seperti itu. Jadi bukan berarti bahwa oh kita pasti gila, bukan, itu karena keadaan hidup aja, lingkungan kita lagi menekan sehingga mempengaruhi psikologis kita gitu. Um, jadi penting sekali Bapak Ibu, teman-teman untuk memperhatikan kesehatan jiwa kita supaya kita tuh berada dalam posisi yang puas, yang sehat kalau bisa seperti yang Tuhan inginkan gitu. Oke, kita semua memiliki kesehatan jiwa ya. Jadi mental health kita itu mempengaruhi bagaimana kita berpikir, tentunya merasakan dan berperilaku. Jadi dari pikiran dulu semuanya, itu pikiran mempengaruhi nanti bagaimana kita merasa dan berperilaku. Nah, sama pentingnya kesehatan jiwa ini dengan kesehatan fisik gitu. Kalau kita misalnya sakit batuk lah, apalagi ada simptom-simptom COVID dan kita langsung ke dokter, langsung tes misalnya gitu ya. Nah, kita kan pasti bisa memberitahu dengan mudah karena kita bisa lihat dampak secara fisiknya sehingga kita langsung mencari pertolongan ke dokter. Perbedaannya dengan kesehatan jiwa ini mungkin nggak kelihatan ini kalau kita stres, depresi, atau punya masalah dengan suami istri, komunikasi, mungkin nggak begitu kelihatan secara fisik. Tapi bukan berarti ini kurang penting. Ini pentingnya sama dengan kayak kalau kita sakit fisik juga gitu. Jadi kalau kita ngerasa mulai merasa overwhelmed, burnout, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu untuk mencari pertolongan dengan misalnya konseling, sharing ke gembala atau teman-teman yang bisa dipercaya, misalnya seperti itu ya. Nah, statistik sendiri menurut National Institute of Mental Health dikatakan bahwa 1 dari 5 orang itu menderita isu kesehatan jiwa per tahunnya. Jadi ini cukup common, cukup wajar kalau kita terganggu secara kesehatan mental kita, gitu. Nah, tadi kita lihat ya bagaimana kita semua bisa terganggu secara kesehatan mental. Apalagi banyak hal yang sudah berubah akhir-akhir ini sejak tahun lalu 2020 karena pandemi.
gitu. Di mana anak-anak jadinya online school ya, belajar di rumah, kuliah juga jadi di rumah. Anak-anak yang sudah berpergian keluar kota, keluar negeri untuk studi, harus kembali lagi misalnya supaya lebih hemat, tinggal kembali sama orang tua, lalu mood kita jadi naik turun gitu ya, dengan semua hal yang baru yang tidak bisa diprediksi, lalu ada yang kehilangan kerjaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tapi ya bisa spend banyak waktu sama keluarga juga karena jadi di rumah. Lalu rencana traveling, rencana menikah misalnya, jadi berubah semua plan-nya. Gereja juga jadi online seperti kita saat ini ya, persekutuan jadi online, Zoom meetings di mana-mana, harus pakai masker, PSBB. Jadi ini semua new normal, tapi kita juga nggak bisa tahu sampai kapan gitu ya, normal yang seperti ini gitu. Dan ini memang berbeda dari sebelumnya gitu. Nah, karena banyak hal yang berubah ini, perubahannya tuh bersifat tidak bisa diprediksi gitu. Di mana kita semua mungkin karena ini perkembangannya baru terus, apalagi ada varian baru, lalu di Indonesia saat ini saya lihat terus perkembangannya dari berita bahwa jumlah COVID-nya lagi memuncak-muncaknya lagi, ya kan, sehingga harus lockdown lagi sampai tanggal 20 kalau nggak salah gitu ya. Jadi kita bingung gitu loh, mau tanya siapa ini sampai kapan, semua nggak ada yang tahu jawabannya gitu. Sampai apakah ini lockdown yang terakhir misalnya, kita juga nggak bisa garansikan ini yang terakhir. Jadi perubahan ini terus berlanjut, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya ambigu. Pinginnya anak-anak kan belajar lagi ke sekolah gitu ya, main sama temen, tapi satu sisi juga masih belum aman gitu. Jadi ini membuat kita merasa, mungkin cemas karena nggak ada yang bisa diprediksi, nggak ada yang konstan, kurangnya kebebasan dalam pilihan kita, sehingga akhirnya kita jadi fokus sama hal-hal tertentu ini ya, fokus dengan stres level kita, dengan, segala hal yang terjadi saat ini, kekhawatiran gitu. Sehingga kita seringkali jadi lupa bahwa, gambaran besarnya, big picture-nya seperti itu, kayak jadi lupa untuk kita tanya sama Tuhan, "Tuhan, kira-kira apa rencana Tuhan dalam, pengalaman pandemi ini?" Misalnya, "Tuhan, kira-kira apa yang Kau pikirkan mengenai pandemi ini? Apa yang ingin Kau proses dalam hidupku?" Kita jadi seringkali lupa memikirkan hal itu karena udah stuck, udah fokus dengan kecemasan kita sehari-hari. Tapi sekali lagi ini wajar ya Bapak Ibu untuk merasakan seperti ini. Nah, jadi akibatnya, ada beberapa tipe, symptoms ya, dari khawatir atau worry, cemas atau anxious, ketakutan atau fear, stres atau ya stres gitu. Jadi ini seperti, cycle ya, seperti tumpang tindih gitu, nggak bisa dipisahkan, dibedakan, ini menjadi seperti satu paket gitu. Jadi dimulai dari worry, worry itu, khawatir tapi di pikiran kita, apa yang kita pikirkan mengenai kekhawatiran kita. Misalnya adalah, Eee, "Aduh gimana ya kalau aku beneran, kehilangan kerjaan," gitu. "Aduh gimana ya kalau pernikahanku berantakan, gimana ya kalau anakku jadi nggak bisa bergaul sama orang lain karena harus di rumah terus." Nah itu jadi dari pikiran kita dulu, ya kan. Nah dari pikiran itu, mempengaruhi perasaan kita, yang di sini adalah perasaan cemas. Jadi dari khawatir menuju kecemasan, ya, cemas, rasanya cemas seperti apa sih? Deg-degan, badannya tegang, lalu apalagi tekanan darah tinggi misalnya ya, jadi nggak fokus, marah-marah bawaannya ke pasangan, ke rekan kerja, atau jadi malas-malesan, seperti itu. Jadi dari pikiran, mempengaruhi perasaan, dan juga adanya ketakutan ya, ketakutan itu kecemasan akan topik-topik tertentu, misalnya ketakutan akan COVID sendiri, akan pekerjaan sendiri, pelayanan sendiri, misalnya seperti itu, keluarga. Nah, lalu, ini juga mempengaruhi apa yang kita lakukan, yaitu stres. Stres itu seperti reaksi tubuh kita, apa yang
tindakan kita selanjutnya gitu ya. Ada yang malah makin prokrastinasi, menunda, ada yang fokus, oke, misalnya aku olahraga di rumah, misalnya aku komsel dari rumah gitu. Ini adalah cara-cara untuk menangani stres gitu. Jadi ini sangat wajar kalau Bapak Ibu sekarang merasakan keempat hal ini. Nah, jadi kalau kita merasakan 4 hal tersebut, kita mau pertama-tama kasih tahu diri kita bahwa it's okay to not be okay gitu ya. Jadi nggak apa-apa kok kalau kita saat ini lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa. Bukan berarti kita harus stay di keadaan itu terus, tapi kita terima dulu perasaan kita, kita akui bahwa aku lagi nggak oke, aku lagi cemas, aku lagi kepikiran, aku lagi marah, pingin marah dengan Tuhan misalnya dengan keadaan ini gitu. Nggak apa-apa kita akui dulu, lalu kita bisa mulai sharing-kan ke orang-orang di sekitar kita. Nah, bahkan di, sekitar setahun lalu ya, ada film nama Korea sendiri bikin film namanya It's Okay Not to Be Okay gitu. Jadi intinya, ingin menyadarkan orang-orang bahwa nggak apa-apa kok kalau kamu lagi nggak baik-baik aja saat ini, bukan berarti kamu itu gila atau kamu kurang suci, kurang kudus, kurang rohani, seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya, karena kita seringkali udah stuck duluan dengan perubahan yang terjadi, ada baiknya untuk kita sekarang, oke, take a break, ya, ambil waktu sejenak, dan kita perhatikan apa sih yang nggak berubah gitu ya. Karena dengan memperhatikan apa yang tidak berubah, itu membantu kita mengatasi kecemasan kita dalam pandemi ini gitu. Kita lihat, wah ternyata orang-orang yang peduli sama saya dan orang-orang yang saya pedulikan sendiri itu tetap ada di sekitar saya. Misalnya komunitas ini ya tetap berjalan mungkin selama setahun belakangan ini, setahun setengah bahkan. Walaupun adanya COVID, tapi komunitas ini tetap ada, saling mendukung, mendoakan. Itu berarti kan hal ini nggak berubah. Mereka tetap, kita semua ada untuk each other gitu. Jadi mari kita fokus kepada hal ini. Lalu rutinitas tertentu, misalnya bangun pagi, ada suami, ada istri di sekitar kita, ada saudara, ada mama, ada papa, ada anak, masih ada di sebelah kita, masih makan bareng, masih olahraga bareng, nonton bareng. Jadi rutinitas tertentu masih tetap sama walaupun di rumah. Kita bisa fokuskan pikiran kita kepada hal ini, karena ini bisa kita kendalikan ya. Lalu anak-anak akan tetap jadi anak-anak. Anak-anak bakal tetap lucu, tetap ngeselin misalnya. Mungkin memang lebih menantang ya karena mereka jadi bosen di rumah, tapi mereka ada di sekitar kita, mereka tetap anak kita. Dan tugas kita misalnya sebagai orang tua tetap ada untuk mereka. Jadi kita perlu perhatikan apa yang tidak berubah. Nah, di sini untuk kita belajar supaya pikiran kecemasan itu nggak kemana-mana, stres kemana-mana, kita bisa fokus kepada mengucap syukur gitu ya, kepada hal yang terjadi saat ini saja gitu. Contohnya kita bisa menanyakan diri kita sendiri eh, kalimat-kalimat seperti ini, misalnya hari ini spesial karena titik titik titik. Aku menghargai orang ini, gembalaku, karena bla bla bla. Pencapaianku hari ini apa? Misalnya aku bisa bangun, aku olahraga, aku makan sehat, itu udah pencapaian dan aku mau bersyukur untuk hal ini. Gitu ya, aku bersyukur atas keluargaku, sahabatku, ada di sampingku. Lalu yang kusukai dari keluargaku adalah misalnya seperti itu. Jadi kita bisa ambil waktu sejenak misalnya 1-2 menit dari saat kita mengakhiri hari kita bisa menanyakan hal-hal ini sehingga pikiran kita tuh bisa kembali fokus kepada momen di saat ini yang bisa kita syukuri. Nah, itu ya. Lalu saya akan membahas Bapak Ibu tentang tubuh, jiwa, dan roh. Karena kita kan tadi berbicara gimana kesehatan mental bisa membantu kita menghadapi kecemasan, perubahan pandemi ini. Nah, kalau kita mau lihat secara rohani, kejiwaan kita itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, jadi kita mau berbicara secara menyeluruh, termasuk bagian tubuh, roh dan roh kita juga mau perhatikan sehingga kita bisa optimal menghadapi tantangan pandemi ini sama-sama. Nah, ini tentunya sejalan dengan firman Tuhan ya,
ada tujuan maksud Tuhan, rencana Tuhan memberikan kita ujian-ujian. Seperti yang dituliskan dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. So suffering produces perseverance dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan ya. Perseverance, character, and hope. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi intinya Tuhan itu memberikan suffering, kesengsaraan, ujian supaya jiwa kita ini bisa tahan uji. Roh kita ini bisa punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Nah, kita mau bahas satu-satu. Jadi gimana sih kita bisa mengatasi pandemi ini secara kesehatan mental kita? Kalau kita lihat dari tubuh kita ya. Nah, yang pertama di sini saya berikan beberapa contoh. Misalnya spend time sama Tuhan. Di saat pandemi ini Bapak Ibu kita harus fokus kepada hal-hal yang mendasar yang bisa mudah kita lakukan gitu ya. Jadi jangan over stress, fokus kepada hal-hal simpel. Kembali lagi koneksi, misalnya kita sering udah terdiskoneksi ya dengan lingkungan, dengan teman-teman, karena apa-apa harus social distancing, apa-apa harus stay di rumah. Jadi kalau bisa koneksi sama teman, sama orang-orang komunitas rohani dan juga sama Tuhan, kita tetap jaga konsisten ya. Karena itu yang bisa menguatkan kita di saat-saat seperti ini. Jadi spend time sama Tuhan. Lalu kita bisa melakukan teknik pernafasan gitu. Mungkin rasanya aneh ya, kita nggak biasa gitu. Oh, teknik pernafasan seperti apa misalnya. Nah, kita bisa sama anak-anak kita, keluarga kita praktekkan. Kayak ambil nafas, misalnya ambil nafas dari hidung, lalu kita hembuskan, lalu kita ulangi selama 3 kali. Atau dengan anak-anak misalnya, mereka yang usia misalnya 3 tahun, kita pasang lilin angka 3 gini ya, kita suruh oke, tiga jari karena kamu umur 3. Lalu kita tiup ya lilinnya 1, 2, 3 seperti itu. Jadi banyak sekali cara-cara breathing teknik yang membantu kita tuh relax, calm down di saat kita lagi sangat cemas atau khawatir. Nah, kalau bisa keluar rumah di sekitar perumahan itu ya, kita naik sepeda, kita olahraga, tentunya kalau bisa tetap pakai masker, itu supaya kita juga tetap fresh ya, nggak di rumah terus. Musik, makanan yang enak, olahraga tetap konsisten. Saya tahu papa saya sendiri di Jakarta rajin sekali tiap hari, bahkan dia treadmill terus gitu ya, atau jalan pagi di daerah apartemen kami gitu. Jadi tetaplah konsisten gitu. Atau bisa nonton video YouTube olahraga, kita sekarang ada YouTube, bisa olahraga di rumah. Terus tetap ada humor dalam keluarga, jangan terlalu serius terus, tetap kita bisa having fun kok gitu. Lalu tetap bertumbuh dalam komunitas seperti ini, Komsel. Kalau bisa bahkan pembicaraannya bisa lebih mendalam, jangan cuman hai apa kabar, udah gitu aja. Tapi kalau bisa follow up, kita reach out teman-teman kita, karena ini yang kita butuhkan. Jadi kita perlu lebih terbuka di saat-saat seperti ini. Nah, masih seputar body ya, tapi lebih mengenai parenting juga di sini karena saya sadar kayaknya nih dewasa muda banyak mungkin couple-couple muda ya. Nah, di sini buat anak kita apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa membuat mereka merasa aman dengan situasi yang banyak perubahan ini dengan kita membuat struktur. Struktur atau maksudnya di sini jadwal yang jelas gitu. Kita bisa bikin jadi kategori-kategori yang besar, misalnya, oh bangun tidur jam segini, habis itu olahraga, habis itu sarapan, habis itu sekolah, habis itu misalnya free time. Nah, jadi bikin jadwal yang jelas, lalu kita kalau bisa pasang tuh di tembok misalnya supaya anak-anak bisa lihat. Sehingga mereka ngerasa, oke, banyak perubahan terjadi, aku harus belajar di rumah, tapi rutinitas di rumah tuh tetap jelas, tetap sama, aku bisa prediksikan gitu. Sehingga anak-anak merasa aman ya.
tetap cuci tangan, menjaga protokol. Lalu kita juga bisa menanyakan ke anak-anak kita, kira-kira apa sih yang kamu dengar dari media gitu. Jangan sampai kita nggak ada conversation sama anak-anak kita ya, karena mereka juga butuh kok adanya real conversation gitu. Mereka tuh ngerti loh apa yang saat ini terjadi. Jadi kita mau make sure kita connect sama mereka, memperhatikan kesehatan mental mereka juga gitu. Jadi kita tanya, "Apa yang kamu dengar dari media dari TikTok? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat dari Instagram?" Misalnya anak-anak zaman sekarang ya, "Apa yang kamu nonton di YouTube?" Nah, kita bicarakan kalau mereka takut, mereka serba panik, "Oh, kita semua bakal mati, Mah." Kita bisa menjelaskan bahwa, "Jangan khawatir, mama mengerti perasaanmu, kita ada di mama papa tetap ada di sini, kamu aman, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menjaga kesehatan kita ya," misalnya seperti itu. Jadi kita tetap ada pembicaraan yang real. Nah, lalu kalau bisa ada physical contact ya. Jadi lebih banyak physical contact dengan orang-orang terdekat. Kalau bisa peluk-peluk terus pasangan, anak-anak kita, karena itu yang kita butuhkan. Karena dengan orang lain kita kan sekarang udah eee, kayak istilahnya jarang bersentuhan dengan orang lain. Jadi kalau bisa kita memberikan sentuhan fisik ke keluarga kita sendiri, kita perbanyak sebisa mungkin. Nah, oke, jangan lupa untuk self care juga ya, memanjakan diri kita. Misalnya kita lagi stres, kita perlu waktu untuk me time, kutekanlah, massage lah, pokoknya itu perlu juga. Jangan lupakan diri kita sendiri. Nah, lalu kita selanjutnya berbicara dari tubuh, kita mau melihat secara kejiwaan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi satu-satu kita lihat, mulai dari pikiran dulu, Bapak Ibu. Pikiran kita sering sekali kalau kita dalam kecemasan, yang sering keluar adalah what if gitu ya. Gimana kalau, jadi apa-apa kalau gitu ya. Atau enggak, seharusnya ini tuh terjadi seperti ini. Things should be, could be, or will be. Nah, jadi Bapak Ibu yang sering merasa cemas mungkin bisa relate ya. Kita sering apa-apa, gimana kalau ini ya, gimana kalau pelayanan kita komsel ini berhenti gitu, nggak ada lagi yang datang. Gimana kalau kembali ke gereja lagi tapi udah nggak ada orang misalnya. Gimana 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 gimana. Nah, itu kita sering kali pikiran gimana kalau, tapi kan belum tentu itu terjadi ya. Jadi kita mau lihat satu-satu, kita lihat satu, kita sortir satu-satu. Ini beneran realistis nggak sih pikiranku ini? Atau aku berlebih-lebihan aja gitu. Nah, kadang kita terjebak juga dalam namanya black or white thinking, antara harus berhasil banget atau gagal sekali gitu. Pokoknya black or white gitu. Nah, untuk itu kita perlu namanya reframing. Kalau secara pikiran adalah reframing, di mana kita belajar untuk melihat dari kacamata yang berbeda gitu ya. Keadaan pandemi saat ini memang berat, bikin stres, apalagi gelombang yang sekarang ini setelah lebaran tinggi lagi. Tapi gimana kita mau melihat dari kacamata yang berbeda? Tentunya dari kacamatanya Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat keadaan ini, bukan bagaimana kita melihat keadaan ini misalnya. Oke, itu dari pikiran, perasaan ya. Perasaan kita bisa berfokus kepada here and now, namanya momen saat ini saja gitu, di mana di saat kita sudah khawatir, depresi, malas, nggak motivasi lagi gitu. Kita bisa menanyakan diri sendiri untuk fokus ke momen saat ini, di mana kita bisa menanyakan, apa yang kurasakan saat ini gitu. Apa yang kudengarkan, apa yang kurasakan gitu. Lalu kita bisa menyampaikan, aku aman, aku tenang saat ini, misalnya seperti itu. Jadi habiskan waktu beberapa menit dalam sehari fokus kepada momen saat ini saja. Lalu ada I statement namanya ya. Itu kita belajar untuk mengekspresikan perasaan kita sehingga semuanya nggak dipendem-pendem sendiri gitu. Nah, kita bisa mengawali dengan kalimat aku merasa, kita sampaikan misalnya ke suami, aku merasa khawatir ketika
kamu pulang malam dari kerja karena aku di sini sendiri harus ngurus anak-anak. Jadi aku harap mungkin besok pulang lebih awal dari kerja seperti itu. Jadi kita belajar menyampaikan perasaan kita gitu ke orang-orang yang kita percayai. Jadi jangan dipendam sendiri ya perasaannya. Walaupun kita merasa malu, misalnya menceritakan dosa kita, apalagi misalnya dengan harus banyak di rumah, mungkin banyak anak muda terjebak pornografi gitu ya. Nah, ini kan hal yang memalukan untuk kita share. Tapi di masa pandemi ini kita perlu pembicaraan yang lebih dalam lagi. Jadi kita harus berani terbuka, menyampaikan mungkin rasa malu kita menghadapi dosa-dosa, sehingga ini dapat membantu kita membenahi perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan juga merasakan ada support dari lingkungan ya. Itu lalu secara kehendak, ini maksudnya fokus kepada connecting and loving, masih sama. Nah, ini saya ingatkan dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan bahwa jangan khawatir akan hari esok ya, karena besok punya kesusahannya sendiri. Cukuplah masalah hari ini untuk hari ini. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan bukan bilang, oh kamu nggak boleh khawatir sama sekali. Artinya kita boleh khawatir, tapi untuk hari ini aja gitu. Jangan berlebihan, ya. Lalu secara pikiran juga Tuhan mau kita ini loh, ini yang kita pikirkan. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, patut didengar. Pikirkanlah semua hal ini. Itu ada dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi ingat ya Bapak Ibu, waktu kita cemas, marah, khawatir, depresi, fokuskan pikiran kita daripada mikir, aduh gimana ya kalau ini, gimana kalau itu. Reframing ya, reframing tadi seperti yang kita pelajari menurut reframing dengan Filipi 4 ayat 8. Oke, ini adalah bagian terakhir Bapak Ibu. Tadi kita sudah membahas secara kesehatan mental, secara tubuh, secara jiwa. Sekarang kita juga mau meliput secara roh gitu. Karena roh mental kita juga mempengaruhi spiritual kita pun mempengaruhi mental kita. Sama-sama saling mempengaruhi. Nah, hal simple aja. Kita bisa mulai dari prayer and thanksgiving. Tadi yang ucapan syukur contohnya saya sudah jabarkan di sebelumnya ya. Ada banyak hal yang kita masih bisa syukuri. Lalu dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 juga dikatakan, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Jesus Christ. Jadi ekspresikanlah kekhawatiran kita melalui ucapan syukur sama Tuhan. Nah, contohnya kita bisa kombinasikan ini dengan teknik penafasan tadi ya Bapak Ibu. Misalnya kita bernafas, ambil nafas, lalu saat kita menghembuskan, kita bisa pilih satu kalimat mungkin yang sangat bisa menguatkan kita di minggu itu. Misalnya saat kita nafas, kita hembuskan, oh Jesus, have mercy on me, misalnya. Atau kita bisa ucapkan, Jesus, I need you, misalnya seperti itu ya. Jesus, bring your peace. Nah, ini bisa jadi nanti setiap minggunya kita ubah kalimatnya. Kita bisa tanya Tuhan, Tuhan, kalimat apa yang Kau ingin aku ucapkan, perkatakan minggu ini, misalnya. Dan aku bisa praktekkan dengan teknik breathing teknik, dan juga dengan mengucap syukur. Oke. Nah, saat pandemi seperti ini, banyak rencana gagal, dan ini membuat kita mungkin masuk dalam salah satu atau lebih dari keempat kategori ini ya. Misalnya, jadi takut gagal. Bapak Ibu bisa relate nggak ya kira-kira? Yang pertama, takut gagal. Jadinya seperti ini contohnya. Saya harus memenuhi standar-standar tertentu sehingga saya bisa merasa diri saya tuh cukup kompeten gitu. Jadi dia takut gagal. Takut penolakan, biasanya ini kalimatnya seperti ini. Saya harus disukai, disetujui oleh semua orang supaya aku bisa merasakan tenang, sejahtera gitu. Takut hukuman. Kalau saya gagal, kalau saya menggagalkan keluarga, istri,
anak gitu ya, berarti artinya saya ini nggak layak dikasihi dan dicintai, saya harus dihukum. Nah, seperti itu. Takut merasa malu gitu. Mmm, jadi kalau kita membuat kesalahan, kita langsung malu dan kita langsung berpikir bahwa, "Oh, saya ini, hopeless, tidak bisa diandalkan, saya tidak bisa dapat mengubah, apa yang terjadi saat ini." Jadinya ada rasa malu gitu. Jadi mungkin di saat pandemi ini kita bisa jatuh ke dalam salah satu dari kategori ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang terakhir yang ingin saya sampaikan secara, kebutuhan roh kita bahwa, biarlah kita ingat bahwa, rasa berharga kita, rasa aman kita, rasa sejahtera kita, ya tadi kita secara mental health kita tahu itu diwujudkan dengan memaksimalkan potensi kita lah, bisa produktif di kerja, mengatasi stres dengan sehat, tapi lebih lagi dasar dari semuanya adalah tetap yang penting adalah, hubungan kita sama Tuhan itu penting sekali. Apa yang Tuhan katakan tentang kita, bahwa kita berharga, kita ini serupa dengan gambarnya, kita anaknya. Itu yang paling penting yang menentukan, rasa berharga kita saat ini, rasa aman kita saat ini di tengah-tengah pandemi ini. Jadi bukan ditentukan oleh performa kita atau opini orang lain, Tuhanlah sendiri kiranya yang menjadi, sumber kita. Lalu saya akan tutup dengan, eee, ayat ini, 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Jadi di firman Tuhan juga ingin ya Tuhan Yesus pingin kita memperhatikan semuanya. Roh, iya, tapi nggak hanya roh aja, nggak hanya semua berbicara tentang gereja, hal yang rohani, tapi jiwa kita, kesehatan mental kita ini juga perlu diperhatikan. Dan jangan malas olahraga, jangan malas makan sehat, misalnya tubuh juga penting, karena ini bisa mempengaruhi imun sistem kita, ya. Jadi semangat Bapak Ibu, kita sama-sama bisa sebagai komunitas saling mendukung menghadapi pandemi ini. Itu saja dari saya, terima kasih semuanya. Oke, Kak Tirsa, thank you banget. Saya Ya. saya bingung sebenarnya mau nanya. Ini kan sebenarnya kita ada sesi Q&A sekarang ya. Tapi saya lihat semua penjelasannya udah lengkap sekali nih. Jadi kayaknya saya harus cari-cari pertanyaan nih sekarang. Oke, sebelumnya saya mau nyapa dulu Om Roni Daud Simeon yang bergabung bersama dengan kita. Halo Om, apa kabar Halo, Om? halo. Shalom. Lanjut, saya monitor ya. Siap Om, terima kasih. Selamat bergabung bersama dengan Gas. kami. Oke, teman-teman semua, sekarang saatnya Q&A buat teman-teman yang mau tanya sesuatu ke Kak Tirza malam hari ini. Silakan teman-teman, di Zoom kita ada feature raise hand ya. Jadi teman-teman boleh angkat tangan, nanti kita akan persilakan teman-teman untuk boleh ngomong dan langsung bertanya kepada Kak Tirza. Oke, sambil nunggu teman-teman semua, saya duluan yang mau nanya dulu ke Kak Tirza nih. Oke, Oke, jadi tadi kan ya. udah dijelasin ya, semuanya saya lihat udah lengkap sekali. Tapi saya mau nanya nih Kak, tadi kan ada dikasih tahu kalau ada 4 ciri kalau kita punya gangguan kesehatan mental ya. Stres, marah, tadi apa lagi? Cemas Ketakutan. ya, stres, marah, cemas, takut ya. Nah itu kan kayaknya kan biasa dan terlihat gitu ya. Maksudnya artinya kalau kita ngelihat ada orang yang stres, marah, takut, kita langsung oh nih kesehatan mental nih gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita sendiri yang ngalamin, nanti orang-orang sekitar kita mungkin bisa langsung ngingetin, kamu nih kayaknya lagi bermasalah nih ya, kamu marah-marah apa segala macam. Tapi dari pengalaman Kak Tirsa sendiri, pernah nggak sih ada gejala lain yang sebenarnya kita nggak tahu, tapi ternyata ini gangguan juga loh gitu. Ini perlu diberesin nih gitu. Apalagi selama pandemi ini kita banyak yang di rumah, yang mungkin yang punya anak-anak kecil, tiap hari ketemu anaknya dari pagi sampai malam, yang Ya. mungkin nggak susah kerja apa segala macem gitu. Mm. Ada nggak sih gejala-gejala lain yang mungkin nggak terlihat, tapi ternyata oh ini ternyata bermasalah juga gitu Kak. Iya, 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 bisa. Jadi contohnya, addiction ya misalnya, jadinya
addicted to, ada yang jadi jatuhnya ngerokok misalnya, atau jadi jatuhnya olahraga berlebihan gitu, atau jadinya kurang motivasi ya, misalnya ini kan orang yang depresi itu awal-awalnya merasa low low motivation gitu. Jadi bangun tidur kok rasanya berat banget, rasanya nggak semangat banget gitu, rasanya Hmm, pengen nunda semua gitu, ya. rasanya pengen menutup diri dari lingkungan sosial, jadi nggak pengen bergaul, mengurung diri, mengisolasi diri gitu. Jadi itu juga misalnya, beberapa contoh ya. Jadi ada addiction, ada depresi, ada mungkin jadi anger ya, jadi frustrasi karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, bosen di rumah, jadi marah-marah misalnya. Itu kan perilaku yang nggak sehat. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Tapi bisa juga kalau misalnya ini kan masih maksudnya gejala simptom-simptom yang masih wajar yang kita bisa alami gitu. Tapi ada kalanya sampai misalnya kalau sudah, bisa dikatakan masuk dalam diagnosa tertentu, diagnosa, memiliki, apa namanya, mental health issue yang lebih berat ini misalnya. Misalnya jadi di rumah jadi ada kekerasan, jadi ada trauma, itu kan mungkin orang lain di luar nggak tahu gitu, tapi itu bisa mengguncang psikologis anak atau, suami istri saling komunikasinya jadi nggak sehat gitu. Jadi bisa ada trauma-trauma baru gitu ya di dalam rumah tangga. Makanya contohnya ada, kasus perceraian malah meningkat berapa kali lipat gitu di Indonesia. Jadi, itu mungkin nggak kelihatan, nggak diamati oleh orang-orang luar, tapi di dalam bisa keadaan lebih ribut gitu misalnya. Jadi banyak Hmm, sih, heeh. iya, iya, iya. Termasuk Ini makan mudah-mudahan berlebihan, makan makan kurang, makan berlebihan, itu juga, mempengaruhi. ya. Kayak saya makan kurang nih, Kak. Kurusan saya nih. Gitu ya, bagus dong. Ya, ini ini mungkin jadi tips juga buat teman-teman yang saat ini lagi menyaksikan di rumah ya, teman-teman BIC semua. Kalau tadi mungkin merasa, kok saya ada belakangan kok sering-sering marah, kok saya belakangan sering-sering, nih kayak teman saya nih, Otnil, suka ketawa sendiri kadang-kadang kan. Nah itu jadinya ya mungkin ada gangguan kesehatan mental ya. Semoga dengan adanya kita Zoom ini, Otnil bisa cepat sehat ya secara kesehatan mental. Oke, saya masih nunggu teman-teman yang masih bertanya, yang ingin bertanya. Udah ada yang resen belum? Belum ada ya. Oke, belum ada yang resen. Saya mau lanjutkan lagi nih, Kak, sambil kita nunggu-nunggu ya, Kak Tirsa. Nah, ini tadi saya ada lihat juga beberapa tips untuk bagaimana kita bisa self healing ya, bagaimana cara kita supaya kita bisa sembuh dari tadi, banyak sekali tips yang diterima gitu. Tapi satu hal gini Kak, saya yakin bahwa ketika orang mungkin mengalami kesehatan mental, artinya kan dia nggak sadar, dia nggak tahu bahwa oh saya ini lagi bermasalah nih ya. Karena kalau misalnya dia tahu pasti dia segera menyembuhkan diri kan gitu. Tapi ada nggak sih tips yang praktikal yang gampang ketika tiba-tiba dia sadar nih misalnya, oh saya kayaknya udah mulai bermasalah nih, saya udah mulai marah-marah nih gitu ya. Saya udah mulai sering menyendiri atau apapun itu, ada nggak tips praktikal yang gampang banget yang bisa langsung dilakukan saat itu juga atau mungkin yang bisa disarankan dari kita yang mentalnya sehat kepada teman-teman yang mungkin secara mentally udah mulai terganggu gitu. Mhm mhm mhm. Iya, eee, kita bisa kalau diri kita sendiri bisa gimana caranya supaya sadar ya bahwa dari yang sebelumnya sehat terus jadi kenapa-kenapa gitu. Jadinya kan gimana caranya kita tuh bisa kasih tahu diri saya bahwa aku nih lagi ngalamin, eee, apa ya, isu-isu kesehatan mental misalnya. Cara taunya adalah kebiasaan kita akan berubah gitu. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa kita lihat dari yang sama ya seperti penjelasannya tadi, yang tadinya semangat tiap pagi bangun, ada kegairahan tertentu, kok minggu ini jadi nggak semangat gitu, jadinya pengen lebih lama di kasur. Itu Kita harus mengkoreksi diri jadi kayak. iya, jadi ngelihat ada perubahan dalam kebiasaan kita, termasuk misalnya anak-anak pun ya, mau anak
umur 2 tahun, 3 tahun itu mereka bisa ngalamin cemas loh, udah bisa gitu. Gitu Anak-anak ya? pun jadi sering nangis misalnya. Misalnya mau sekolah online, waktunya sekolah online, buka laptop, ayo belajar, tapi jadi nangis-nangis, jadi marah-marah. Biasanya nggak kayak gitu, biasanya semangat. Nah, itu kan kebiasaan yang berbeda. Itu berarti artinya anak bisa lagi mengalami kecemasan, misalnya seperti itu. Dan anak mungkin nggak bisa ekspresikan lewat kata-kata, tapi pokoknya ada perubahan kebiasaan itu bisa menjadi salah satu indikasi yang membantu kita bahwa oh mungkin aku nih lagi ngalamin sesuatu secara kejiwaan. Seperti itu sih Kak Mario. Ya, jadi kalau misalnya dia udah sadar nih Kak, misalnya kayak Otnil nih, dia sekarang udah tahu kan kalau dia mengalami masalah, gitu Ya, ya Nil. Nah, kira-kira ada tips yang bisa langsung dilakukan nggak? Gitu iya, Kak, misalnya saya nih harus ngapain ya sekarang ya gitu. iya. Banyak cara ya tadi misalnya sharing aja ke orang terdekat dulu misalnya. Ya nih. Kalau nggak bisa ke konselor atau ke gembala itu mungkin selanjutnya, tapi cari orang-orang yang terpercaya gitu. 1, 2 orang aja cukup untuk kita sampein perasaan kita ini, pikiran kita ini gitu. Bisa sharing, bisa juga tadi ya melakukan teknik-teknik relaksasi, teknik pernafasan, seperti itu. Oke. Mm. Jadi kalau kalau misalnya kita bermasalah tuh nggak boleh dipendam ya Kak? Ya, benar banget. Karena iya kadang kan kita gengsi ya, kita jadi ngerasa bahwa oh ini aku doang nih yang lagi ngalamin hal ini gitu, yang lain nggak ada yang ngerti. Mungkin kalau orang lain yang orang gereja apalagi tahu nanti dipikirnya aku malesan lah sama Tuhan akhir-akhir ini, kurang rohani Hmm. lah. Jadi kita belum apa-apa udah takut sharing duluan kan gitu. Kita rasa malu, apalagi kalau ini menyangkut dosa misalnya, dosa-dosa tertentu gitu. Jadi Hmm. makanya itu kita juga harus bijaksana dalam sharing ya, jangan sharing ke semua orang juga gitu. Pilih 1, 2 orang yang kita tahu nih orang aman, bisa pegang Hmm. rahasia, nggak menghakimi, bisa empati. Nah, itu kita bisa sharing ke 1, 2 orang tersebut apa yang kita rasakan gitu. Alright. Ya teman-teman yang mungkin saat ini lagi dengar berarti udah tahu ya. Kalau udah mulai sadar kalau oh ini kayak saya bermasalah nih gitu, mulai cari teman-teman sharing. Nah, paling gampang teman-teman yang ikut Komsel bisa langsung cari Ya, PKS-nya gitu ya. Saya mau ya nanya, betul sekali, Komsel. Mario, Oke, kalau kalau Mario, Mario, ya kok. Mario. Nggak Ya dengar. kok Ben. Oke, saya mau bertanya sama Kak Tirsa. Wah, Oh boleh. ya, boleh Pak Silakan Beni. Pak Beni. Kak Tirsa, tadi disebutkan bahwa salah satu apa namanya kesehatan mental bisa karena keturunan gitu ya. 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 Nah, saya seringkali berpikir terlalu jauh menurut istri karena istri suka bilang kamu tuh kayak mama kamu tuh. Pikirin Hmm. panjang banget. Nah, apakah itu termasuk keturunan dari orang tua? Dan memang saya orang tipikalnya berpikir jauh ke depan, sehingga memang sekarang ini saya ada sakit asam lambung gitu. Terlalu Hmm. panjang, stres, akhirnya ada asam lambung. Kayak pandemi juga saya pikirin banyak tuh. Obat saya mesti banyak, stok buat banyak, buat anak-anak jemaat. Kalau ada yang kena agak susah cari obat, saya mesti cari sebelah sini, cari sebelah sini, cari sebelah sini, terlalu banyak, akhirnya asam lambung naik, akhirnya kondisi tubuh kurang baik. Nah, pertanyaan saya sampai selevel mana sih saya hanya berpikir, kan istri bilang kamu terlalu banyak mikir, saya bilang sama istri saya kalau nggak saya mikir akhirnya bagaimana, kan enggak juga. Nah, ada seperti itu, kira-kira sampai selevel mana kira-kira yang saya harus pikirkan dan saya take a break terus lakukan yang normal gitu loh. Iya. Terima kasih Pak Beni buat pertanyaannya. Pertanyaan bagus ya. Jadi pertama apakah tentang bawaan, apakah dari orang tua, misalnya tipe kepribadiannya Pak Beni cenderung yang apa ya? Semua harus di-prepare gitu ya, semua harus disiapkan, dipikirkan, dalam semua harus direncanakan. Kalau bisa seperti itu ya Pak, harus ada struktur perencanaan gitu ya.
Jadi kalau hal-hal yang spontan-spontan itu bisa bikin stres malah. Seperti itu ya Pak ya. Nah itu mungkin ya ada bawaan dari lahir, misalnya orang tua tipe yang pencemas, ada tipe pencemasnya, tipe perfeksionis, seperti itu. Ada turunannya, tapi juga bisa jadi ada itu nature and nurture, pola asuh gitu. Jadi gimana Pak Benny dulu dibesarkan, mungkin ngelihat papa mama serba perfeksionis, apa-apa harus di-plan gitu. Menyaksikan itu dari hari ke hari, dari kecil bertahun-tahun itu jadi membentuk kebiasaan Pak Benny juga. Jadi yang normal buat Pak Benny adalah, oh yang normal, yang wajar adalah aku harus plan semuanya. Aku harus kalau sebisa mungkin punya jawaban atas semuanya gitu. Jadi itu membentuk kebiasaan. Akhirnya dari kebiasaan jadi kepribadian dan karakter gitu. Jadi semoga itu bisa menjawab. Jadi ya ada dari lahir, ada pola asuh, kebiasaan. Nah, lalu pertanyaan kedua Pak Benny adalah gimana tahu bahwa ini too much, ini terlalu banyak sampai aku harus stop gitu ya. Nah, itu mungkin standarnya too much yang terlalu banyak buat Pak Benny mungkin berbeda dari saya sendiri gitu. Jadi kembali lagi lebih Pak Benny yang bisa membedakan aku ini masih bisa aku atasi atau udah berlebihan gitu ya. Nah, ke Pak Benny kalau misalnya oke yang sebelumnya tekanan-tekanan sebelumnya nggak bikin aku asam lambung, oh oke berarti itu masih bisa aku atasi gitu, masih dalam apa ya potensiku gitu. Tapi kalau udah akhir-akhir ini jadi asam lambung, oh berarti itu udah sinyal-sinyal ngasih tahu tubuh, pikiran ngasih tahu ke tubuh, oh ini terlalu banyak gitu misalnya. Ada bagusnya aku ekspresikan ke istri, ada bagusnya aku bagi tugas misalnya seperti itu. Jadi ya lihat cuman Pak Benny mungkin yang bisa membedakan, istri juga mungkin bagus karena tahu kebiasaan Pak Benny, jadi bisa jadi pengingat gitu ya. Kamu biasanya nggak kayak gini loh sayang, misalnya kamu akhir-akhir ini kok cemberut terus, Wow. akhir-akhir ini jadi jarang olahraga, terlalu sibuk. Nah itu istri kan bisa jadi pengingat juga. Jadi seperti itu sih penjelasannya. Semoga pokoknya ya fisik bisa ngasih tahu kalau itu sudah overwhelming seperti itu. Atau jadi emosi jadi mudah naik turun, kalau sebelumnya bisa stabil tapi sekarang kok jadi gampang emosian, meledak-ledak. Oh, itu mungkin too much mungkin saat ini gitu. Oke, terima kasih Tirsa sudah menjawab Ya, pertanyaan saya. sama-sama Kok Benny Pak. kalau udah mulai overwhelming, boleh telepon saya kok cerita-cerita. Pasti tambah parah kok. Enggak lah. Saya siap diajak makan kok. Saya siap diajak makan. Bobby cuti dulu nanti sementara Bobby. Oke. Kak Tisa masih ada pertanyaan ini ceritanya nih. Oke. Ini kayaknya nyambung juga dengan apa yang ditanyakan oleh Ko Benny tadi. Jadi kalau misalnya kita punya teman, terus kita tahu bahwa teman kita bermasalah atau mengalami gangguan secara mental gitu ya, apa dia suka marah ataupun apapun itu, apakah kita sebagai teman ini perlu untuk mengingatkan? Nah, kalau misalnya kita mau mengingatkan mereka, caranya bagaimana yang baik supaya karena biasanya kan orang-orang yang mengalami gangguan begitu kan mereka suka nggak sadar gitu. Betul. Jadi caranya gimana ya supaya nggak menyinggung gitu ya kayak Mario ya? Iya. Kan saya Ya. nggak mungkin bilang, Otnil, kamu mulai ketawa-ketawa sendiri sekarang Mbak. Nanti dia tersinggung gitu ya. Iya. Apalagi masih topik-topik apa ya, mental health ini masih masih sensitif gitu loh buat banyak orang gitu. Jarang dibicarakan di konteks gereja juga. Jadi aku bisa ngerti kendalanya gimana, pergumulannya gimana gitu. Tapi kalau misalnya kita udah develop relationship yang cukup dekat gitu ya dengan orang tersebut, misalnya anak komsel sendiri gitu. Kalau udah ada hubungan yang dekat, saling percaya, nggak apa-apa untuk konfrontasi gitu. Tapi konfrontasinya misalnya bukan yang attacking atau judgmental ya. Kamu kok gini sih gitu. Kenapa kamu misalnya dengan pertanyaan kenapa aja itu seringkali bisa membuat orang merasa tertuduh gitu. Betul. Kenapa kamu jadi males-malesan akhir-akhir ini? Kenapa kamu jadi
ngomongnya kasar terus gitu. Nah, itu kalau kenapa seringkali jadi menuduh duluan. Jadi kalau bisa, kalau kita peduli, kita udah ada hubungan yang dekat, kita bisa menanyakan, bisa konfrontasi, tapi pakai kalimatnya diubah gitu. Jadi daripada tanya kenapa, kita bisa pakai kata apa gitu misalnya. Apa ya yang aku lihat tuh akhir-akhir ini kamu jadi cemberut terus misalnya gitu. Apa yang buat kamu cemberut? Apa yang buat kamu kelihatannya kamu stres? Apa yang buat kamu stres akhir-akhir ini gitu. Nah, jadi kasih pertanyaan-pertanyaan terbuka, tapi kalau bisa hindari kenapa misalnya gitu. Jadi pakai kata apa, terus gimana perasaanmu akhir-akhir ini misalnya gitu. Tanya perasaannya. Ya, dan juga jangan itu ya, pentingnya empati itu Kak Mario. Karena kalau empati misalnya dia bilang, "Oh ya, aku lagi sedih, banyak pergumulan," gitu. Kita bisa, "Oh, gitu ya. Jadi rasanya berat pasti ya. Kira-kira seperti apa itu yang buat pergumulannya seperti apa?" Jadi kita bisa terus tanyakan pertanyaan. Tapi kalau simpati itu lebih kayak, "Ah, tapi kan kamu masih ada suami lah, kamu bakal fine-fine aja," gitu. Ya. Kamu kan masih ada kerjaan, tetap kok gajimu cukup, udahlah jangan khawatir. Nah, kayak gitu tuh seringkali bikin orang jadi malah, males lah cerita kalau kayak gini, gitu. Jadi malah menutup diri. Nah, jadi Jadi kita kita harus mencoba merasakan apa yang dia rasakan gitu ya. ya betul. Nggak perlu harus kayak ngasih banyak-banyak nasehat kadang. Tetap dengan kayak, apa ya, pasti berat banget ya buat kamu, aku nggak bisa bayangin rasanya ada di posisi itu, gitu. Kehilangan orang tua, tapi aku ada di sini buat kamu. Kalau butuh apa-apa, kabarin ya. Nah, itu aja, itu empati kan, gitu. Itu jadi buat dia mikir bahwa, wah, aku tuh ngerasa gini, aku nggak dihakimi loh, gitu. Aku tetap diterima, jadinya, oke, aku nyaman deh, aku mau cerita lebih lagi, gitu. Baru pelan-pelan kita kalau dia udah ngerasa aman ya kita bisa kasih bantuan. Kalau kamu mau sharing lebih lagi, misalnya ini aku punya kontak counselor, kontak psikolog atau gembala gitu, baru kita arahkan. Oh gitu. Jadi kita bisa sarankan untuk datang ke orang yang bisa dipercaya atau yang bisa kasih masukan-masukan positif gitu. Iya, betul. Heeh. Oke, oke. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Mm-mm. Pertanyaannya, apakah introvert yang berlebihan itu juga kategori gangguan mental? Introvert itu apa sih Kak? Introvert dan ekstrovert ya, ini boleh nih saya singgung sedikit. Jadi kalau introvert itu cara mendapatkan energi, kalau lagi capek, orang introvert itu untuk dapat energi lagi, itu lebih suka sendiri. Lebih suka di kamar, misalnya dengerin lagu, menyendirilah intinya untuk mendapatkan energi lagi. Nah, tapi kalau orang ekstrovert kebalikannya, dapat energinya gimana? Harus ketemu orang, bergaul, bersosialisasi, jadi pusat perhatian. Wah, itu dia dengan gitu dia ngerasa dapat energi. Kalau introvert lebih kalau bisa perhatiannya aku jangan jadi pusat perhatian gitu. Nah, itu introvert. Nah, tapi mungkin kalau berlebihan itu gangguan mental nggak gitu kan pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya lebih kalau sudah minder gitu kali ya. Kalau udah minder, oke, kan pendiam gitu ya, misalnya lebih nyaman sendiri, kalau dapat energinya, kalau capek pengen menyendiri, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah mencakup gangguan mental, ingat tadi itu, misalnya jadi menghambat fungsi bersosialisasi dia gitu ya. Jadi sudah seminggu nggak ngomong sama sekali sama orang, kerjaan jadi apa ya, bolong-bolong, nggak produktif, ditegur bos misalnya karena nggak menjalankan tanggung jawab. Nah, kalau sudah fungsi-fungsi sehari-harinya sudah terganggu, saking mindernya itu baru bisa mencakup gangguan mental gitu. Beberapa orang punya namanya social anxiety disorder gitu ya, social. Jadi memang terlalu cemas bersosialisasi, takut apa orang lain mikir tentang dia, akhirnya keluar rumah aja nggak berani gitu. Nah, itu pokoknya kalau sudah menghambat fungsi sehari-hari itu baru concerning untuk
bisa masuk dalam kategori diagnosa mental illness. Oke, berarti kalau misalnya masih belum separah itu masih wajar-wajar aja Kak ya? Iya, bisa juga sih kalau memang secara kepribadian dia introvert. Yang penting kebutuhannya tetap terjawab ya. Dia misalnya oke pendiam, tapi tetap bisa sharing kok one on one gitu misalnya. Masih tetap bisa reach out for help, minta bantuan, yaitu itu kan dia bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik ya nggak apa-apa gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya teman yang tadi nanya ini ya. Hmm. Oke, next Kak, ini masih ada pertanyaan lagi. Ya, Ya, pertanyaannya, mungkinkah gangguan kesehatan fisik bisa menjadi indikasi gangguan kesehatan mental? Misalnya, jadi suka sakit kepala atau gatal-gatal tanpa sebab yang jelas, padahal kayaknya nggak ada pikiran tertentu yang bikin khawatir. iya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita ada masalah di pikiran gitu ya, terus tiba-tiba badan jadi gatal-gatal atau kepala jadi sakit gitu Kak. Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa banget. Itu saling berhubungan gitu. Memang biasanya mulai dari pikiran kita dulu gitu ya. Tapi mungkin kalau kita kurang aware gitu akan dinamikanya gitu. Fisik bisa ngasih tahu sih gitu. Bisa jadi indikasi kalau kita lagi overwhelmed, lagi stres, terlalu banyak, lagi burn out gitu misalnya dalam pekerjaan. Itu bisa dampaknya ke stres. Kayak tadi kan Pak Benny bilang ya misalnya asam lambung gitu. Biasanya oke-oke aja tapi kali ini asam lambung. Udah minum obat misalnya, minum obat dari dokter tapi kok masih ya gitu. Berarti itu oh ternyata nggak hanya fisik aja, ternyata mencakup kejiwaan juga mungkin ada something gitu. Ataupun kita datang ke dokter nih, dok aku ada keluhan perut mules-mules gitu misalnya. Pusingnya migrain parah. Tapi begitu diperiksa sama dokter, secara medis misalnya tekanan darah stabil kok ternyata misalnya. Nggak ditemukan ini, nggak ditemukan itu, sebenarnya kamu fine-fine aja secara fisik. Nah, itu berarti memberitahu bahwa, oh, kita ngalamin gejala-gejala fisik, tapi penyebab utamanya adalah kejiwaan. Misalnya seperti itu. Ya sama misalnya contohnya saya sendiri barusan ini ada gula ya, ada gula karena kehamilan gitu. Waktu kapan lalu tes darah gulanya jadi tinggi dan saya bingung kenapa gitu kan. Ternyata kalau dipikir-pikir lagi hari sebelumnya ada ujian gitu, ada exam yang besar gitu dan bikin Iya. stres. Akhirnya mempengaruhi gula darah dan itu kelihatan banget hasilnya kan gitu. Ternyata bisa berpengaruh ya Kak ya. Iya, saling mempengaruhi. Jadi teman-teman terus tetap harus menjaga kesehatan mental supaya tidak berpengaruh ke fisik kita ya. Ya, karena dengan kita apa namanya stres tinggi itu kan menghasilkan hormon-hormon tertentu ya, hormon stres gitu. Itu mempengaruhi imun sistem kita. Oke. Saya lihat waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saya nggak tahu di US sekarang jam berapa. Tapi saya lihat ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang sebagai pertanyaan penutup ya. Oke. Mar, Halo, iya Ji. Ko Benny mau tanya lagi satu. Nggak bisa kok, udah habis kok waktunya kok. Udah habis. Bercanda kok Ben, silakan kok Benny. Ada yang chat saya mau bertanya tapi malu katanya dia minta tolong ditanyakan. Bagaimana perasaan anxious-nya itu kalau timbul di tengah malam dan itu membuat dadanya sakit dan sulit untuk bernapas dan pikirannya kosong tanpa ada alasan apa-apa dan tiba-tiba datang. Nggak tahu bagaimana untuk merasakan itu. Nah, cara solusinya bagaimana? Apakah ini termasuk dari kecemasan yang middle, bukan yang berat, atau gimana, dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Gitu pertanyaannya. Iya, oke. Tentunya kalau saya sendiri nggak bisa langsung kasih tahu ya ini middle, ini heavy.
severe atau gimana, perlu konseling, perlu konsultasi lebih lagi supaya tahu info lebih jelasnya gitu. Tapi kalau dari gejala-gejala yang disebutkan tadi, misalnya tiba-tiba bangun tengah malam atau bahkan nggak bisa tidur gitu ya, lalu ada apa deg-degan, gejala-gejala seperti itu mungkin biasa dinamakan dengan panic attack gitu. Nah, dan panic attack itu jadi tiba-tiba nggak bisa nafas, tiba-tiba tubuh tegang gitu. Nah, itu antara panic attack atau anxiety attack gitu. Itu bisa berlangsung beberapa menit ya, dan rasanya pikiran itu langsung berpikir, waduh, gimana kalau aku mati? Gimana kalau aku gagal misalnya gitu. Jadi menurut saya sebelum menentukan tingkatnya ini berat atau ringan, lebih kepada coba dilihat triggernya apa gitu. Coba mulai diamati. Oke, dicatat misalnya dalam seminggu ini, seminggu ke depan berapa malam aku punya panic attack gitu ya, atau anxiety attack gitu. Oke, dicatat juga sebelum tidur itu kebiasaannya ngapain dulu hari itu misalnya. Sebelum tidur misalnya mungkin ada konflik sama pasangan kah, atau kerjaan lagi banyak-banyaknya lah, dicatat tuh. Sebelum tidur tuh mikirnya apa, misalnya seperti itu, kepikiran apa. Jadi diamati nanti dalam seminggu. Dilihat misalnya, oh hari Selasa, Kamis, Jumat itu waktunya, itu pasti aku ada panic attack di hari-hari itu. Dilihat catatannya. Berarti sebelum malam itu kegiatan yang dilakukan apa. Jadi kita cari tahu triggernya apa, sumber paniknya itu apa gitu. Ya, lalu kalau sudah di tengah malam, kalau misalnya udah bingung, kalau udah ada attack itu kan memang menakutkan ya gitu. Tapi kalau sudah ada attack, biarkan aja itu apa ya? Kita jangan deny kayak, aduh gimana nih? Aku harus oke, aku harus oke gitu. Kita jangan deny. Kita rasakan rasa kecemasannya, attack-nya dirasakan to the point sampai itu akhirnya berlalu. Karena attack itu pasti akan berlalu kok setelah berapa menit. Nah, baru setelah itu ambil nafas, minum air putih misalnya gitu ya. Kita langsung tulis lagi, misalnya kita bisa tulis, oh, yang kurasakan saat ini adalah ini, yang kupikirkan saat ini adalah ini gitu. Jadi kita bikin catatan sebelum dan setelahnya. Dan kalau bisa itu tadi praktek-praktek yang kita bahas ya, tadi breathing teknik, itu penting banget. Bayangkan hal-hal yang membuat kita tenang, seperti itu. Tapi kalau sudah melakukan itu tetap pattern-nya sama, ada baiknya untuk cari bantuan profesional menurut saya. Gitu. Oke, terima kasih. Iya. Oke, saya rasa pertanyaan dari Kobeni ini menutup untuk sesi Q&A kita pada malam hari ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Tirsa yang sudah memberi penjelasan kepada kita. Saya lihat semua sudah lengkap sekali. Thank you banget Kak Tirsa. Yang dari pagi di sana Kak ya. Jam berapa di sana Kak? Iya, sekarang jam 7:05. Jam 7 pagi ya? Ya, 7 pagi. Jam 7 beda pagi. 12 jam ya atau 14 jam? 14 jam ya kurang lebih ya. Ya. Oke, teman-teman BIC semua boleh nggak sebentar buka aja videonya, terus kasih jempol buat Kak Tirsa dong. Kita mau say thank you buat Kak Tirsa sama-sama. Jadi buka semua belum nih? Nah, oke, Kak Tirsa bisa lihat ya, kita semua udah kasih jempol nih karena nggak bisa tepuk tangan dari rumah. Thank you semuanya udah mau menyaksikan mendukung malam-malam, mau mendengarkan. Oke, Kak Tirsa sampai ketemu lagi, sampai jumpa, thank you. Thank you. Oke, buat teman-teman BIC semua, saya harap teman-teman semua perhatikan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Tirsa. Saya lihat ini keren banget, ini bagus sekali. Kalau teman-teman merasa mungkin saat ini lagi stres atau lagi cemas atau lagi takut atau apapun itu, ada beberapa tips yang sudah disampaikan dan semoga ini bisa membuat kita jauh lebih sehat secara mental ya. Yang terutama kita selalu berharap sama Tuhan dan tadi juga salah satu tipsnya adalah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin teman-teman semua ya. Oke, sebelum saya tutup saya mau serahkan ke Kobeni dulu, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kok.
Oke, terima kasih Tirsa, materinya dan jawabannya sungguh memberkati saya dan teman-teman. Yang nanti kalau diundang lagi, siapkan waktu lagi ya, kita diberkati sekali. Oke, saya rasa nggak ada lagi, Mario, silakan ditutup. Nanti kasih Wagem untuk doa, kasih Wagem ya. Oke, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian. Setelah itu saya akan serahkan kepada Bapak Wagem, Kosemi Paul untuk doa berkat dan sekaligus doa tutup pada malam hari ini. Makasih Tuhan, Engkau baik buat kehidupan kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Dan kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya serahkan kepada Kosemi untuk doa tutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu mengenai cium. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati pembicara kami, Engkau memberkati keluarganya, memberkati setiap usahanya. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak, terima kasih juga atas berkat-Mu buat kami semua. Engkau juga memberkati semua pengurus BAC Bapak, Bapak Beni Hira dan keluarga, Engkau juga memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapak. Rekan-rekan BAC, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.